Bangun ruang selanjutnya yaitu limas. Seperti pada prisma, limas juga memiliki banyak bentuk. Di antaranya ada limas segi 4, limas segi 3, limas segi 5, limas segi 6, dan lainnya. Pengertian dari limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh segi N dan bidang segitiga yang alasnya berimpit dengan rusuk segi N dan puncak segitiga bertemu di satu titik yang sama. Luas permukaan limas. Pertama-tama, mari kita simak terlebih dahulu proses terbentuknya jaring-jaring limas. Pada proses ini, sebagai contoh yaitu limas segi 4. Berikut merupakan contoh dari jaring-jaring limas. Pada gambar terdapat contoh untuk jaring-jaring limas segi 4, limas segi 3, limas segi 6, dan juga limas segi 5. Selanjutnya, mari kita cari luas permukaan limas. Yang pertama, kita akan mencoba cari untuk luas permukaan limas segi 4 terlebih dahulu, berdasarkan pada jaring-jaring limas segi 4 yang telah kita dapatkan. Mari kita perhatikan terlebih dahulu, bidang-bidang yang membentuk limas segi 4 adalah bidang persegi sebagai alasnya dan bidang segitiga sebagai sisi tegak limas. Pada limas segi 4, karena bidang-bidang yang membentuk limas adalah bidang persegi sebagai alasnya dan bidang segitiga sebagai sisi tegaknya, maka kita harus tahu terlebih dahulu rumus luas untuk luas persegi dan rumus luas segitiga. Nah, untuk luas alasnya yaitu luas persegi adalah rusuk kali rusuk. Kemudian, sebagai catatan, garis tepi pada persegi yang membatasi limas adalah rusuk mendatar pada limas. Nah, luas bidang datar yang kedua yaitu luas segitiga, sama dengan setengah kali alas dikali tinggi, atau bisa juga alas kali tinggi dibagi 2. Di sini terdapat catatan, alas bidang segitiga merupakan rusuk mendatar limas. Kemudian untuk tinggi bidang segitiga adalah garis dari pucuk limas hingga titik tengah pada salah satu rusuk mendatar limas. Selanjutnya, mari kita langsung saja hitung untuk luas permukaan limas, yaitu dengan menjumlahkan luas seluruh bidang datar yang membatasi limas segi 4 tersebut. Sehingga luas permukaan limas sama dengan R dikali R ditambah 4 kali setengah kali alas dikali tinggi. R kali R atau rusuk dikali rusuk merupakan luas dari persegi. Kemudian setengah kali alas dikali tinggi merupakan rumus luas dari luas segitiga. Nah, sehingga luas permukaan limas dapat dituliskan menjadi luas persegi ditambah 4 kali luas segitiga. Berdasarkan pada proses terbentuknya limas segi 4 tadi, persegi merupakan alas dari limas segi 4, kemudian segitiga merupakan sisi tegak limasnya, sehingga luas permukaan limas dapat dituliskan menjadi luas alas ditambah 4 kali luas tegak limas. Untuk selanjutnya, kita akan mencari luas permukaan limas segitiga berdasarkan pada jaring-jaring limas segitiga. Pada limas segitiga, bidang-bidang yang membatasi limas segitiga adalah segitiga, mulai dari alas sampai ke sisi tegaknya. Nah, maka kita harus tahu terlebih dahulu rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas dikali tinggi. Kemudian, kita cari luas permukaan limas segitiga, yaitu luas segitiga pada alas
5 segitiga ditambah luas segitiga pada sisi tegak segitiga ditambah luas segitiga dan ditambah luas segitiga lagi pada sisi tegak 5 segitiga. Selanjutnya, luas permukaan segitiga kita sederhanakan saja. Luas segitiga yang pertama kita anggap sebagai luas segitiga alas 5 segitiga. Kemudian, luas segitiga ketiga lainnya merupakan luas segitiga pada sisi tegak limasnya, sehingga luas permukaan segitiga menjadi luas segitiga ditambah 3 kali luas segitiga pada segitiga sisi tegak limasnya. Selanjutnya, karena segitiga yang pertama adalah alas dari 5 segitiga, sehingga dapat kita tuliskan sebagai luas alasnya. Kemudian luas segitiga yang kita kalikan 3 merupakan segitiga sisi tegak limasnya, sehingga kita tuliskan sebagai luas sisi tegak limas. Jadi, luas permukaan limas dapat dituliskan menjadi luas alas ditambah 3 kali luas sisi tegak. Luas permukaan limas yang akan kita cari selanjutnya adalah luas permukaan 5 segi 6 berdasarkan pada jaring-jaring 5 segi 6. Pada 5 segi 6, bidang alasnya adalah bidang segi 6, sehingga kita harus tahu terlebih dahulu rumus luas segi 6, yaitu setengah dikali P atau keliling segi 6 dikalikan dengan A apotemanya. Kemudian kita cari luas permukaan limas. Nah, berdasarkan pada jaring-jaring 5 segi 6, luas permukaan limas sama dengan luas segi 6 ditambah luas segitiga 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 dan ditambah luas segitiga sebanyak 6 kali. Selanjutnya, untuk luas segitiganya kita sederhanakan, sehingga luas permukaan limas menjadi luas segi 6 ditambah 6 kali luas segitiga. Segi 6 pada 5 segi 6 merupakan bidang alas dari 5 segi 6. Kemudian, segitiga merupakan sisi tegak dari 5 segi 6, sehingga luas permukaan 5 segi 6 dapat dituliskan menjadi luas alas ditambah 6 kali luas sisi tegak. Mari kita perhatikan pada luas limas berikut. Yang pertama yaitu luas 5 segi 4 adalah luas alas ditambah 4 kali luas sisi tegak. Kemudian luas 5 segi 3 adalah luas alas ditambah 3 kali luas sisi tegak. Dan luas 5 segi 6 adalah luas alas ditambah 6 kali luas sisi tegak. Sehingga pada ketiga limas tersebut dapat kita simpulkan untuk luas permukaan limas secara umum. Nah, luas permukaan limas secara umum dapat kita tuliskan menjadi luas alas ditambah N kali luas sisi tegak limas.